Assalamualaikum anak-anak semuanya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini dengan pelajaran agama Islam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap sekali. SMA 70. Baik anak-anak semuanya. Kita mulai dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Kalian diberikan ilmu yang bermanfaat, insyaallah gitu ya. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semuanya, hari ini akan saya absen kehadiran kalian semuanya di kelas 10B. Adrian Putra Revalianto. Oke, hadir. Azkia Kurata Ayuni. Alisa Zakia. Akmal Farel, Alfira, Asifa Aulia. Semuanya, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Kali ini saya minta Caca untuk memimpin. Siapa air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, ibu ai dibesarkan bunda, sampai akhir menutup mata. Baik anak-anak semuanya, kita mulai dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bertadarus. Tadarus yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Silakan dibuka bukunya atau Al-Qur'annya halaman 123. Kita bertadarus membaca dengan bersama-sama ya, bareng-bareng. A'udzu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam fa innama alaikal balag wallahu basirum bil ibad. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak semuanya, jadi hari ini pelajaran kita adalah tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia atau di Nusantara. Jadi kita akan belajar bab ini. Kalian semuanya tahu ya
bahwasanya Islam itu lahirnya dari mana? Arab, Mekah, Madinah. Tetapi yang beragama Islam, orang Indonesia tetap memeluk agama Islam. Memeluknya agama Islam. Bagaimana lahirnya kok bisa Islam dari Mekah, tapi justru yang memeluk Islam orang Islam ke Indonesia. Dua, strategi dakwah Islam yang dipakai oleh para ulama menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Nah, nanti akan disebutkan tokoh-tokohnya. Kemudian yang keempat, ada kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin juga bagian dari yang berperan dalam perkembangan Islam. Jadi ada kerajaan-kerajaan yang punya peran atas perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang kelima, tentang kerajaan-kerajaan yang ada di daerah, termasuk ya. Tadi kalau di daerah Sumatera, kemudian di daerah Jawa, kemudian ada juga di kerajaan Islam yang ada di daerah Sulawesi. Nah, kemudian nanti kita akan mengambil nilai-nilai keteladanan yang telah dicontohkan oleh para pendakwah-pendakwah Islam, tokoh-tokoh yang punya peran dalam perkembangan Islam di Indonesia, serta mengambil hikmah bagaimana kita harus menjaga kerukunan, menjunjung tinggi kerukunan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana Islam yang dibawa oleh para pendahulu, para mubalik, para pendakwah Islam, yang mengajak umat Islam untuk selalu hidup rukun dan damai. Kan sebelum Islam datang, ada nggak agama yang ada di Indonesia? Agama apa? Ada Hindu, ada Buddha. Mungkin sebelum Hindu, Buddha juga mereka kan datang, agama pendatang. Ada mungkin animisme, dinamisme, ya. Mungkin masyarakat Indonesia yang percaya kepada roh-roh, percaya kepada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Nah, itu sudah ada. Tapi begitu Islam datang, Islam diterima, dan orang yang berlainan agama pun bisa hidup rukun dengan umat Islam. Itu nanti kita akan mengambil tema ini. Supaya lebih dalam pemahaman kita, jadi saya sudah menyiapkan ada 5 video yang nanti kalian akan kita bagi setiap kelompok. Di setiap kelompok nanti akan saya bagi video-video ini. Kemudian dari video ini tugas kalian adalah satu, menyimak. Jadi video tersebut disimak, isinya tentang apa, kemudian dituangkan, diskusikan dengan teman-teman yang ada di kelompoknya untuk membuat secara peta konsepnya seperti apa yang ada di situ. Jadi bikin peta konsep dalam bentuk digital. Jadi kemudian tuangkan di peta konsep tersebut hasil dari video, kemudian nanti presentasikan. Gitu, siap semuanya? Siap ya. Jadi di setiap kelompok nanti akan ada koordinatornya. Saya bagi video ini di tiap kelompok, kemudian kalian nanti membentuk kelompok. Di kelompok tersebut kalian diskusikan tentang inti dari video tersebut, kemudian tuangkan dalam bentuk peta konsep dalam bentuk digital. Siap kira-kira? Oke, silakan kita bentuk kelompoknya. Yuk semuanya yang lain menyimak, kemudian membuat ringkasannya ya, nanti dituangkan dalam bentuk Canva digital. Yuk kelompok ini. Mana kelompok ini? Baik anak-anak semuanya, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Berarti saatnya kita mempresentasikan dari hasil yang kalian diskusikan tadi ya. Dari video yang sudah diamati, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk desain grafis tentang peta konsepnya. Sekarang waktunya kita untuk presentasi tiap kelompok. Baik, untuk yang pertama, kita akan panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Kepada kelompok 1, dipersilakan untuk maju ke depan.
Baik anak-anak semuanya, jadi ini kelompok pertama yang akan menyampaikan tugas hasil dari diskusi mereka tentang tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, di Jawa dan di Sulawesi nantinya. Jadi kalian diharapkan untuk menyimak penjelasan mereka ini. Kemudian nanti setelah itu ada tanya jawab dan diskusi atas penjelasan dari kelompok pertama ini. Baik, mari kita dengarkan penjelasan dari kelompok 1. Silakan. Pada zaman Wali Songo ini menandakan berakhirnya dominasi agama Hindu dan Buddha di Nusantara dan digantikan oleh agama Islam. Lalu, Wali Songo ini berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada tahun 808 Hijriah atau abad ke-14 Masehi. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Caca, apa? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyain. Caca? Ya, silakan. Ini ada yang bertanya. Caca. Oke, baik. Baik, saya izin menjawab ya. Jadi penyebarannya menyampai seluruh wilayah Nusantara, dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Selain itu, proses dakwahnya juga melalui pesantren yang sangat efektif untuk menyebarkan Islam ke pelosok terpisah. Udah cukup? Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak semuanya, alhamdulillahirabbil kita sudah selesaikan pembelajaran kita pada siang pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, strategi dakwahnya bagaimana, perkembangan dakwah yang disampaikan, kemudian tokoh-tokohnya serta kerajaan-kerajaan Islam yang punya peran terhadap dakwah Islam di Indonesia. Baik, sebelum kita akhiri, apakah dari kalian apa yang tentang hal-hal yang bisa disampaikan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Oh baik, Nazrah. Nah semuanya kita dengarkan refleksi kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Nazrah. Gimana? Jadi pas kami itu belajar bagaimana Wali Songo itu menyampaikan agama Islam seperti seluruh Nusantara, bagaimana menyampaikannya, cara mereka menyampaikannya, sampai bisa ada di semua bagian Nusantara di Indonesia. Selain itu juga kita bisa petik dari mereka kalau mereka menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentang satu masyarakat. Jadi semuanya menerima Islam dengan baik dan bisa memeluk sebagai agama mayoritas yang ada di sini. Baik, luar biasa sekali. Oke, baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Nazrah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran ya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana tokoh-tokoh pendakwah Islam mengajarkan Islam kepada kita, Islam di Indonesia. Jadi dari dulu para tokoh ini tidak pernah mengajarkan kita menjadi orang Islam yang yang radikal, tapi kita diajari dengan moderat bagaimana mereka mengajarkan Islam bagi rakyat, untuk rakyat Indonesia ini, untuk penduduk Indonesia ini dengan cara yang damai gitu. Bisa hidup berdampingan tanpa harus bermusuhan. Baik, itu mudah-mudahan sebagai kesimpulan kita belajar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan punya ilmu yang bermanfaat sebagai pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya gitu. Kita akhiri bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.